Shalom semuanya, Bapak Ibu sekalian, saudara terkasih. Mari kita bersama persiapkan hati kita, kita mulai ibadah kita. Mari kita bawa rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita bersatu dulu dalam doa. Makasih Tuhan, buat anugerah-Mu Tuhan, buat kasih sayang dan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, buat semua Engkau yang berikan Tuhan pada kami yang terbaik Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang mempedulikan hidup kami. Ini hati kami Tuhan, hati kami yang siap menyembah-Mu, yang mau masuk hadirat-Mu, hati yang haus Tuhan akan kedekatan dengan Engkau Tuhan. Kasih ya Tuhan, layakan kami, kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Yesus. Makasih ya Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Biar kasih-Mu mengatur, kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Kasih-Mu Tuhan seperti sungai yang mengalir Tuhan dalam jiwa kami yang tidak pernah kering Tuhan. Biar Tuhan Yesus jamah segenap hati kami. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau.
seperti tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan, tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Dekat padamu untuk kesukaanku Tuhan, hanya lebih dekat lagi Tuhan. Kasih Tuhan, ya terang kemuliaan-Mu Tuhan, jamah seluruh hidup kami saat ini, jamah hati kami Tuhan, bawa kami lebih dalam Tuhan. Setiap luka, setiap sakit, setiap sesak kami Tuhan, Kau gantikan dengan damai sejahtera, bersukacita melimpah Tuhan. Kasih ya Tuhan. Kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan saat ini. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Biar Yesus kemuliaan, Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu berkati hidupku.
Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kami sembah Kau, kami tinggikan nama-Mu. Kau Allah segala Allah, kami Allah yang disembah. Kau Allah yang disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Kami angkat suara kami, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji.
Sebab namamu besar Tuhan, sebab namamu mulia Tuhan. Kau ajaib segala perbuatan tanganmu Tuhan. Makasih Tuhan, biar kami mau merayakan dan bersorak Tuhan bagi kebesaran namamu. Kami siap memujimu di dalam nama Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari Minggu yang indah ini, hari ini kita mau datang memuji dan memuliakan Tuhan. Dan sebentar selesai kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan adakan perjamuan. Mari siapkan perjamuan kita sebelum kita akan mengadakan perjamuan nanti. Mari kita mau angkat pujian bersama. Dia mati bagiku dan dia bangkit bagiku. Dengan sukacita bersorak-sorai. Haleluya. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Dia Tuhan, Allah penyelamat hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan sorak-sorai sukacita.
He's so good to you and me. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap puji-pujian Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita, seluruh hidup kita untuk kita diisi dengan firman Tuhan. Menemukan jawaban lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Tuhan begitu baik. Hati yang mulia hanya kita dapat di dalam Tuhan. Sebab kasih yang terindah itu, Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak dapat temukan di tempat lain, tetapi hanya kepada Yesus Kristus, hanya kepada Dia saja. Pujian ini akan kita bawakan nanti, mengatakan bahwa karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan Tuhan Yesus. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudaraku, merupakan bukti nyata kasih terindah untuk kita semua. Mari kita mau siapkan hidup kita. Kita angkat pujian ini bersama. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Kasih yang terindah, katakan hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku.
pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami serahkan kepada hamba Tuhan. Hanya Engkau yang kami kagumi Tuhan, hanya Engkau yang terbesar, karena karya-Mu sudah menyelamatkan kami. Terima kasih buat pagi hari ini, kami berkumpul di hadapan hadirat-Mu. Berkuasa darah-Mu, Yesus, layakkan kami untuk tetap dalam hadirat Tuhan. Roh Kudus, saatnya urapi setiap kami dimanapun kami berada, dan juga urapi hamba-Mu ini agar supaya boleh berbicara seturut dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan, sehingga perkataan ini boleh menjadi berkat. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur, dan kami siap terima firman-Mu. Haleluya, mari semua kita yang percaya katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat kembali kita berkumpul, kita berbakti di hadapan kasih setia Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya Anda semua berbahagia di tempat Anda masing-masing, bahkan juga seluruh jemaat Tuhan boleh merasakan kasih karunia Tuhan Yesus yang begitu besar, yang begitu luar biasa. Hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah menyiapkan baik itu roti maupun juga cawan bersama dengan anggur, kiranya boleh dipersiapkan. Untuk sementara kita akan mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Nah, hari ini saya akan mengajak kita semua membuka dalam Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal yang kelima. Injil Markus pasal yang kelima di dalam ayat yang ke-35. Dalam ayat yang ke-35 di sana ada satu bagian perikop yang akan menjadi perenungan kita bersama Bapak Ibu Saudara, ya. Di dalam Injil Markus pasal yang kelima, Injil Markus pasal yang kelima di dalam ayat yang ke-35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tema hari ini adalah Obedience Brings Miracles.
ketaatan itu akan membawa mujizat. Ya. Taat itu satu kalimat yang mudah diucapkan tetapi sulit dilakukan sampai kita mati. Ada banyak lagi. Jadi kepala rumah ibadah ini, Bapak Ibu Saudara, dia datang kepada Yesus. Kepala rumah ibadah datang kepada Yesus. Dan kalau Anda mau tahu, pada masa itu, yang namanya untuk seseorang menjadi kepala rumah ibadah itu nggak gampang. Dia harus mengalami beberapa kondisi sampai dia bisa dipercayakan menjadi kepala rumah ibadah. Mungkin juga rumah itu ada rumahnya, mungkin juga rumah itu bukan juga rumah dia. Tetapi untuk menjadi kepala rumah ibadah, mereka harus tunduk kepada aturan-aturan orang Farisi yang sudah mungkin kurang lebih hampir 4 atau sampai 5 abad sudah diterapkan peraturan itu turun-temurun. Dan juga ahli Taurat yang sudah menentukan dalil-dalil dan hukum-hukum agama yang berlangsung pada waktu itu. Jadi mereka itu nggak boleh sembarangan keluar dari situasi dan kondisi yang sudah ditentukan. Istilahnya mereka harus mengikuti semua tata cara dan aturan yang sudah ditetapkan turun-temurun. Walaupun mungkin mereka merasa tidak tahu dalil dan sebabnya, tetapi mereka harus mengikuti dan mereka harus melakukannya seturut apa yang sudah ditentukan. Nah, tiba-tiba ada masalah dalam keluarga ini. Kepala rumah ibadah punya masalah. Anak perempuan satu-satunya, kalau menurut daripada kisah ini yang ditulis oleh Markus pasal 5 di dalam ayat sebelumnya, ya, kalau kita mundur sejenak dalam ayat 22 dan 23, tadi kita baca ayat 35. Ya, waktu ayat 22 dan 23 kondisinya begini Bapak Ibu Saudara. Datanglah seorang kepala rumah ibadat bernama Yairus. Jadi bapak ini namanya Yairus. Ketika ia melihat Yesus, aneh banget ya. Dia lihat Yesus, tiba-tiba dia langsung tersungkur di depan kakinya. Dan ini tabu buat seorang Yairus yang di bawah hukum ahli Taurat dan orang Farisi, nggak bisa itu sembarangan tersungkur di hadapan rabi yang lain. Dia nggak tahan, dia tersungkur dan memohon. Perhatikan, dia melihat, dia tersungkur dan dia memohon. Wah, ini suatu yang sangat berlawanan dengan seluruh aturan dan tata cara yang sudah ditetapkan oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada masa itu. Dan memohonnya dengan sangat. Rupanya ada masalah besar dalam keluarga Bapak Yairus ini. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Saya bisa merasakan, saya juga punya anak perempuan. Kalau namanya anak kita sakit, itu rasanya sedih Bapak Ibu Saudara. Kadang kita berkata lebih baik kita yang sakit daripada anak kita yang sakit. Ya. Dan Bapak Yairus ini saya percaya dia juga bukan bapak yang tidak bertanggung jawab, tetapi dia seorang bapak yang mungkin sudah mengharapkan pertolongan tetapi nggak ada pada masa itu. Dia nggak mampu lagi melakukan segala upaya sehingga waktu dia mendengar dan melihat Yesus datang memasuki wilayahnya, dia nggak tahan. Dia nggak tahan. Sehingga apa yang ada dalam hatinya saat itu terungkap. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, dalam Injil Markus pasal 5 ini dikisahkan bagaimana Bapak Yairus ini mengalami suatu kondisi dan situasi yang sebenarnya nggak instan. Ada satu situasi di mana waktu Bapak ini mengikuti Yesus sementara tersungkur, ya, Yesus itu nggak respon Bapak Ibu Saudara, nggak respon. Yesus nggak menanggapi. Ya bukan berarti Yesus cuek dan nggak peduli. Jadi hari ini kalau Tuhan belum jawab doa saudara, itu bukan berarti Tuhan nggak peduli, Tuhan nggak mengerti, tetapi memang ada yang Tuhan mau dalam hidup Anda, yaitu untuk taat. Dan hebatnya Bapak Yairus ini, dia tetap menunggu Tuhan dan menantikan Tuhan. Sementara dia mengikuti perjalanan rombongan yang begitu besar, karena pada waktu itu Yesus datang sebagai sosok pribadi yang sangat luar biasa dinantikan oleh seluruh penduduk yang ada di tanah Palestina pada masa itu, karena di mana dia hadir, di situ ada mujizat Bapak Ibu Saudara.
di mana dia hadir, kuasa Tuhan bekerja, dan semua latar belakang apapun manusia pada masa itu waktu datang atau mengalami zaman Tuhan pasti sembuh. Bahkan yang kerasukan setannya itu akan keluar. Dan Bapak ini menyaksikan dengan mata kepala sendiri seorang perempuan pendarahan 12 tahun sembuh. Sementara Yesus sepertinya tidak peduli kepada dirinya. Tidak memperhatikan situasi dan mungkin tidak menaruh perhatian sama sekali di dalam apa yang dialami oleh Bapak Yairus ini. Ingat tadi, dia sampai tersungkur dan memohon. Ini tabu buat orang-orang yang ada di dalam mazhab atau aliran Farisi dan ahli Taurat, gak boleh melakukan ini. Tetapi karena dia gak berdaya, dan hebat dan luar biasanya Bapak Yairus ini, dia mengikuti. Dan waktu di tengah-tengah dia mengikuti, ternyata Bapak Ibu Saudara, dari pihak keluarganya berkata, jadi rupanya dia datang gak sendiri karena dia sebagai kepala keluarga, ada rombongan di belakang yang mengikuti, dan kepala keluarga ini mendengar dari kelompok keluarga itu berkata dalam ayat 35 tadi yang kita baca, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Waduh, kalau Anda sebagai orang tua, Anda sebagai bapak kalau mendengar berita ini, apakah Anda masih tetap berharap, apakah Anda masih tetap beriman, apakah Anda masih tetap percaya? Karena pribadi Yesus ini bertolak belakang dengan apa yang mungkin Anda yakini di dalam iman Anda bersama lingkungan Anda. Karena Anda mungkin ragu apa betul ini sosok Yesus bisa melakukan sesuatu. Di dalam Yesus mujizat itu pasti, Bapak Ibu Saudara. Dia disebut Yesus artinya juru selamat, penyelamat manusia. Jadi kalau penyelamat manusia artinya dia mampu menyelamatkan manusia dalam kondisi apapun. Dan di dalam Alkitab kita baca dalam Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani pasal yang ke-13 di dalam ayat yang ke-8. Penulis Ibrani dengan yakin berkata begini. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Apakah Anda percaya? Bilang kiri kanan, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Yesus tidak berubah Bapak Ibu Saudara. Mau kondisi apapun dia tidak berubah. Tetapi yang seringkali yang membuat perubahan itu tidak terjadi adalah karena kita yang memiliki respon yang salah terhadap masalah dan situasi yang kita alami. Saya nggak tahu masalah apa Anda hari ini, saya nggak tahu situasi apa Anda hari ini. Ini perkataan, ini mungkin khotbah klasik yang sudah Anda tahu dan Anda dengar, udah tahu deh ujungnya seperti. Tetapi yang jadi masalah adalah hari ini, percayakah Anda bahwa Yesus Kristus tidak berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya? Respon kita seringkali salah, kita nggak meresponi kehendak Tuhan. Ayat yang ke-36, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Nah, Anda bisa nggak terima kalimat ini waktu Anda melihat, aduh udah nggak mungkin deh, aduh gimana ya, kayaknya nggak, mustahil, aduh gimana kondisinya, kayaknya nggak mungkin deh, seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, respon kita terhadap masalah kadang-kadang lebih besar daripada respon iman kita kepada Tuhan. Saya pernah satu hari ada pelayanan jadwal, ini udah sekian tahun yang lalu, saya harus pergi ke Bandung. Sementara waktu itu pelayanan di gereja berlangsung agak lama. Tiket kereta yang saya beli itu agak mepet kondisinya karena waktu sampai di Bandung saya harus menuju ke satu kota kecil dan sampai di sana saya harus langsung ibadah kembali. Dan jam berjalan terus. Jadi kurang lebih saya harus tiba di stasiun jam 12 karena perjalanan waktu itu ke Bandung jam 3 ya, jam 3 dan jam 5 ibadah. Dan saya waktu itu berjalan udah lewat jam 12 10 menit. Waduh, saya bilang Tuhan ampuni, kali ini saya terlambat.
Karena perjalanan dari kota Bandung menuju kota yang akan saya tuju itu butuh waktu perjalanan kendaraan kurang lebih 2 jam kalau nggak macet. Jadi masuk ke dalam. Dan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, saya berjalan waktu itu sambil saya berdoa, Tuhan tolong. Kalau kereta terlambat, saya harus tunggu kereta berikutnya yang waktu itu kurang lebih jam 4. Itu berarti waktu sudah terlalu jauh. Kalau saya jam 4 sampai sana, jam 7 naik kendaraan lagi 2 jam, jam 9 ibadah udah selesai. Saya jalan di situ dengan hati berdebar-debar bersama istri dan adik saya. Adik saya dalam doa dia bilang, jangan takut, kamu gak terlambat. Wah, kita naik kendaraan cepat sekali waktu itu dan berjalan. Akhirnya kurang lebih memang kan hari Minggu 20 menit sampai di stasiun Gambir. Pas sampai di stasiun Gambir, jadwal kereta saya kalau nggak salah jam 12.20 sampai di sana jam 12.35. Waduh, hati saya berkata, Tuhan, ini kayaknya nggak mungkin deh. Saya masih nengok ke istri, anak sama adik saya bilang nggak apa-apa, Tuhan bilang kamu nggak terlambat. Pas masuk ke dalam peron di sana, ternyata keretanya yang terlambat, Bapak Ibu Saudara, bukan saya yang terlambat. Pada waktu saya masuk di sana, petugas kereta yang memeriksa tiket kereta saya berkata, Pak, Bapak penumpang terakhir, puji Tuhan. Sementara saya duduk, saya diam, ya Tuhan, tipis banget ya iman saya ya. Untuk kereta yang mau terlambat aja iman saya nggak nyampe loh. Apalagi masalah yang lebih besar. Bukankah hidup kita dengan Tuhan begitu Bapak Ibu Saudara? Untuk hal-hal yang kecil aja kita sama Tuhan tuh nggak beriman, apalagi hal yang besar. Nah, bisa Anda bayangkan nggak Bapak Yairus ini? Dia berharap sungguh anaknya mau mati dan tiba-tiba mati dan Tuhan bilang, kamu percaya saja. Butuh ketaatan. Lanjut lagi kita baca dalam ayat 38 sampai 40. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadah dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Saya mau berkata kepada Anda hari ini, taat itu bukan berarti kita nggak bermasalah loh Bapak Ibu Saudara. Taat itu bukan berarti peristiwa itu langsung tiba-tiba berubah. Taat itu kadang-kadang butuh pengorbanan, bahaya harga, bahkan kita malu karena ketaatan kita ternyata gagal. Anda mau tahu orang yang taat itu biasanya nggak populer. Orang yang taat itu biasanya dibully oleh banyak orang. Orang yang taat itu biasanya nggak disenengin banyak orang karena dianggap ya bahasa klasik fanatik lah, sok suci lah, jaga image lah. Taat itu bukan berarti kita sok religius. Banyak orang pura-pura religius, Tuhan. Tapi jauh di balik hidupnya, dia lakukan banyak hal yang bertolak belakang dengan norma-norma yang ada pada umumnya. Dan kita lihat Bapak Yairus ini betul-betul menghadapi satu kondisi yang gak mudah pada masa itu. Dia tetap mau ikut apa yang Yesus lakukan. Sementara Yesus mau menuju perjalanan ke rumahnya. Ternyata betul berita yang dia dengar bukan cuma isu, bukan hoax, apapun itu. Kenyataan yang dihadapi di rumah itu, dia lihat bahwa orang lagi ribut, teriak-teriak, menangis karena anaknya memang betul-betul sudah mati. Bahkan Markus ini menulis dengan kalimat yang lebih mendramatisir suasana. Memang keadaannya didramatisir oleh para peratap ini. Menangis dan meratap dengan suara nyaring. Anda bisa bayangkan enggak? Oh Tuhan, kalau memang ada Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Oh Tuhan, kalau memang benar Tuhan, kenapa Kau izinkan? Oh Tuhan. Percayalah, doa-doa seperti ini bukan doa orang beriman, tapi doa orang yang menyalahkan Tuhan.
Jangan sekali-sekali Anda pernah berdoa karena masalah, persoalan, situasi Anda yang Anda alami. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, untuk yang namanya ujian ketaatan, Ayub, orang saleh, orang yang jujur, takut akan Tuhan, kehilangan segala-galanya. Alkitab menceritakan, hanya dalam waktu 1 hari konglomerat dari timur, ya. Dia konglomerat zaman prasejarah, zaman sebelum ada peradaban. Dia sudah jadi konglomerat yang hebat sekali, dan kita sudah pernah hitung-hitung asetnya itu, ukuran uang kita sekarang mungkin di atas ratusan miliar, mungkin triliunan. Gak mudah loh bagi orang zaman itu, di mana semua orang belum beradab bertuhan, tetapi dia sudah beradab dan dia bertuhan, dan disebut orang paling kaya Pak dari dunia timur. Dalam waktu 1 hari, demi ujian ketaatan habis. 10 anaknya mati, bahkan kekayaannya, zaman itu dia punya bisnis peternakan dan ekspedisi, habis. Para budak yang ribuan habis. Ya, kalau dia punya pabrik tuh gede banget, ribuan loh Bapak Ibu Saudara, mungkin dia 3 shift sehari. Dan tidak cukup sampai di situ, untuk ujian ketaatan Ayub harus hadapi istrinya yang gak bisa terima kenyataan itu. Orang yang paling dekat dengan dirinya, dan tidak selesai sampai di situ. Tubuhnya tertimpa penyakit kulit. Dari kepala sampai kaki gatal dan harus digaruk dengan tembikar. Ya, pecahan daripada apa itu mungkin tanah liat ya, digaruk sampai berdarah, perih baru penyakitnya hilang. Dan itu terjadi kita nggak tahu berapa lama. Dan teman-temannya menuding dia berdosa. Tetapi Alkitab cerita Ayub tetap taat. Di dalam taat itu ada kesabaran. Kita harus belajar sabar dalam hidup ini. Bukankah Tuhan ajaib Pak? Seperti membalikkan telapak tangan, betul. Tapi kalau Tuhan mau Anda taat, Anda harus lewati semuanya itu. Karena ketaatan itu memurnikan dan membentuk hati kita untuk menjadi seorang yang berkenan kepada Tuhan. Dan Alkitab cerita kemenangan ada di pihak Tuhan bersama dengan Ayub. Iblis tuh gak suka orang taat Bapak Ibu Saudara. Dan dia akan menggagalkan setiap ketaatan kita. Anda mau tahu cara kerja iblis? Yaitu waktu Anda mau taat, dia kasih bisikan-bisikan. Nanti apa kata orang? Nanti kondisi badanmu gimana? Nanti situasimu seperti apa? Kamu kan begini, kamu kan begitu. Dan kamu kan harusnya seperti ini, bukan seperti itu. Ini yang terjadi oleh Bapak Yairus. Peratap itu nangisnya serius dan sungguh-sungguh. Dan ini rupanya dibayar Bapak Ibu Saudara. Jadi kemudian zaman itu kalau ada kedukaan, jadi Bapak Yairus ini bukan keluarga yang susah loh. Dia keluarga yang mampu karena dia bisa menyewa peratap untuk meratapi anaknya, kumpul di keluarga. Mereka punya waktu nangis, ya, bersedih-sedih, mungkin bisa seminggu, peringati sampai sebulan, 40 hari, bahkan mungkin sampai 100 hari. Nah, Yesus masuk ke situ. Ayat 39. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang itu. Jadi waktu Tuhan Yesus masuk melihat keadaan orang, ada perhatikan, Yesus tuh nggak pernah terpengaruh dengan keadaan. Yang dia tahu adalah kehendak Bapa itu baik, berkenan, dan sempurna. Dan dia ngomong Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus ngomong, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Kalimat itu diucapkan Yesus seperti itu. Ya, Anda baca ada tanda seru, ada tanda tanya. Dan luar biasanya Markus menulis dalam ayat 48, tetapi mereka mentertawakan dia. Siapa yang mentertawakan itu? Yaitu peratap-peratap tadi. Makanya saya mau berkata kepada Anda, kadang-kadang dunia mendramatisir segala apapun yang menjadi masalah dalam hidup kita.
Karena hati ini sudah cenderung mendengar setiap isu-isu yang berkembang. Kamu udah umur segini, masa masih seperti itu? Kamu sudah sekian lama begini, masa masih harus seperti itu? Sementara janji Tuhan adalah aku punya rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan, supaya kamu punya hari depan yang penuh dengan harapan. Dan maaf bicara Bapak Ibu Saudara, karena kita mendengar perkataan-perkataan, kamu kan begini, kamu kan begitu, tapi bukan firman Tuhan. Akhirnya keputusan yang Anda ambil hari ini, itu akibat daripada suara itu, bukan suara firman Tuhan. Itu sebabnya Anda perlu dengar firman Tuhan. Pegang firman Tuhan, dan firman Tuhan tidak pernah terlambat. Sekalipun terlambat, firman Tuhan itu pasti akan membuka dan menciptakan sesuatu yang baru. Dan Yesus tidak tinggal diam, maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu. Mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Yesus gak berurusan dengan suara-suara di luar Anda. Yesus gak berurusan dengan isu-isu yang ada di luar Anda. Yesus gak berurusan dengan pandangan orang terhadap Anda. Tapi kita seringkali berdoa, Tuhan apa kata dunia kalau aku begini? Hari gini apa kata dunia? Itu iklan Bapak Ibu Saudara. Dan Yesus gak peduli dengan semuanya itu. Maka Yesus perlu mengusir semuanya itu. Taat artinya iman kita harus tuju kepada Yesus, bukan kepada situasi. Di dalam 41 dan 42, ini klimaks daripada kisah yang dituliskan oleh Markus. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Puji Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Luar biasa sekali. Kalau Tuhan berjanji, pasti Tuhan akan melakukannya. Dia tidak pernah membiarkan segala sesuatunya. Dulu di gereja kami ada seorang ibu yang mungkin pernah saya saksikan, terkena kanker rahim. Anaknya 3, 2 kelahiran, tapi anak 3 yang pertama dan yang kedua kembar, laki semuanya, masih kecil. Papanya sudah nggak ada Bapak Ibu Saudara. Yang laki-laki yang besar itu baru masuk SMP, yang kembar 2 itu baru SD, dan dia jualan kue di gereja. Ya Bapak Ibu Saudara, dan dia divonis dokter kanker rahim. Dan dia menangis. Dia menangis. Semua kita datang berdoa. Dan dia bilang kepada saya, Pak tolong doakan saya, apakah Tuhan bisa tolong saya? Saya jawab sama ibu ini, saya bilang, Ibu maaf ya, saya ngomong ini bukan Tuhan yang ngomong, tapi saya ngomong pribadi. Karena waktu saya melihat keadaan ibu, terus terang aja, saya merasa sedih. Kalau saya aja manusia merasa sedih kepada ibu, apalagi Tuhan. Karena kalau ibu sampai kenapa-napa, anak ibu yang 3 itu bagaimana, yatim piatu. Dan mereka masih butuh ibu untuk menjadi orang tuanya, single parent. Dan yang kedua, saya percaya pengorbanan Yesus sempurna. Bilur-bilurnya bisa menyembuhkan apapun kata dokter. Stadium 3 kalau nggak salah waktu itu. Jadi kita berdoa dan imani. Saya nggak bisa kasih apa-apa, saya nggak bisa kasih nasihat karena ibu yang sakit kondisi ini, dan saya nggak tahu apa artinya kanker rahim karena saya nggak punya rahim. Tapi yang saya tahu pengorbanan Yesus sempurna dan tidak akan biarkan. Dan hari ini di dalam nama Yesus, Tuhan bekerja. Betul Bapak Ibu Saudara, tetap jadi opnam masuk rumah sakit. Tetap pendarahan terjadi, tetapi kami semua berdoa, melakukan kunjungan selama kurang lebih 2 minggu. Dan hasilnya 2 minggu kemudian pendarahan berhenti. Dan waktu dicek kembali, ternyata kondisi rahimnya sudah pulih. Dan sampai hari ini ibu ini masih hidup. Beri kemuliaan bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yesus tidak pernah gagal. Mujizat itu masih terjadi sampai hari ini. Hari ini apapun situasi dan kondisi Anda, saya mau berkata kepada Anda, pilihlah untuk taat. Pilihlah untuk taat. Karena waktu Anda ke kiri huruf itu tetap taat, waktu Anda ke kanan huruf itu tetap taat. Karena
Anda tidak punya pilihan lain selain Anda melihat ke atas, di mana Tuhan ada. Ia harus melihat ke atas, sehingga dia menerima suara Yesus yang berkata, "Talitakum, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Tuhan mau memberikan talitakum kepada Anda. Katakan kepada kiri kanan, talitakum, bangunlah. Apa yang selama ini mungkin terpuruk, apa yang selama ini mungkin tidak lagi bisa diharapkan, talitakum. Anda akan menyaksikan, Anda akan melihat betapa ajaibnya Tuhan kita. Tuhan memberkati kita semua, dan saya rindu, mari sama-sama kita luangkan waktu ini sebelum kita menerima tubuh dan darah Yesus. Saya mengajak kita, mari sama-sama kita berdoa. Kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Apapun masalah Anda, apapun situasi Anda, saya mau berkata kepada Anda, kasih-Nya tidak berubah, kuasa-Nya tidak berubah. Letakkan tangan kananmu di dada, dan saya mau mengajak kita sama-sama bawa masalah kita kepada Tuhan di hadapan hadirat-Nya saat ini. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saya seperti mendapatkan pengertian daripada Tuhan. Ada di antara Anda mungkin yang khawatir dengan masa depanmu. Mari letakkan tangan kananmu di dada dan kau berkata kepada Tuhan, hari depanku ada bersama dengan Yesus. Dia tidak pernah tinggalkan, Dia tidak pernah biarkan. Saya mau berdoa buat Anda. Yesus pegang tanganmu, Yesus teguhkan hatimu. Kau akan menemukan kasih setia Tuhan dalam hidupmu. Dan di dalam kasih-Nya, Dia tidak akan tinggalkan engkau. Engkau tidak sendiri. Yesus bersama dengan dirimu. Kau tidak pernah dibiarkan. Akan ada banyak orang-orang yang peduli kepadamu, yang mengasihi dirimu. Maaf, saya juga harus sampaikan hari ini bahwa ada di antaramu mungkin yang terbaring sakit, Bapak Ibu Saudara, yang kau menderita penyakit yang sudah 3 bulan. Izinkan saya berdoa buat Anda. Dan saya berharap iman kita bersama menyatu, karena Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Anda menderita di bagian rahim. Dan hari ini tangan Tuhan memenjamah Anda. Letakkan tangan kananmu di bagian rahimmu. Hamba-Mu berdoa, ya Tuhan, mujizat-Mu terjadi hari ini. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami taat, karena kami tahu Tuhan, hanya dengan ketaatan kami boleh melihat mujizat-Mu. Kami bersyukur Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami. Saatnya kami mau menerima tubuh dan darah-Mu. Siapkan roti dan anggur di tangan kanan dan kiri saudara. Mari kita angkat pujian salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selama
Yesus. Mari angkat tubuh Yesus, cawan berisi darah Kristus. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku disucikan oleh darah. Tahukah Anda waktu Anda mengingat dosa Anda, di sana salib Kristus telah menyucikan segalanya. Hargai tubuh dan darah Yesus di tangan kiri kanan Anda saat ini. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur. Ia memecah-pecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Pegang tubuh Yesus tangan kanan kita. Bukankah ini tubuh Yesus Kristus yang 2000 tahun yang lalu dipecah-pecahkan bagi kita? Makanya dengan iman, tubuh yang lama ditanggalkan digantikan dengan tubuh kemuliaannya. Yesus menjadi kepala atas kita di dalam nama Yesus. Pegang cawan di tangan kanan kita kembali. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah ini cawan yang di dalamnya berisi darah Yesus Kristus, darah perjanjian baru, darah anak domba Allah, darah yang di dalamnya setiap dosa kita diampuni, setiap kutuk kita diubah menjadi berkat, dan oleh bilur-bilurnya seluruh sengsara bahkan sakit penyakit kita telah sembuh. Minumlah dengan iman dan terimalah janji Tuhan lewat tubuh darahnya dalam nama Yesus. Mari saatnya kita akan akhiri ibadah kita, Bapak Ibu Saudara. Kita kembali bersyukur di hadapan hadirat Tuhan. Kita boleh mengangkat tangan atas janji Tuhan bagi kita. Yesus Kristus tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Aku percaya, terima dengan iman, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita bersyukur pada iman. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan
Kau hadir di antara kami, biar kebajikan dan kemurahan-Mu Tuhan mengikuti kami di sepanjang umur hidup kami. Berkati setiap kami yang hadir saat ini, dan setiap jemaat-Mu, bahkan setiap orang yang mendengar perkataan ini. Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Biar anugerah, rahmat, kasih sayang-Mu turun atas setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, dari ujung rambut sampai kaki, tubuh, jiwa, dan rohnya. Bahkan Roh Kudus menjadikan kami umat yang lebih daripada pemenang. Umat-Mu naik dan tidak turun, bahkan jadi kepala dan bukan ekor. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami sudah menerima berkat-Mu. Haleluya. Semua yang kita percaya katakan sama-sama. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Biar kasih setia Tuhan tetap semakin hari semakin bertambah. Dan hidup Anda mengalami terobosan yang besar dan dahsyat. Selamat hari Minggu, hari di mana Anda bersatu dengan keluarga Anda. Shalom, Tuhan memberkati.
Tuhan.